Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan dan juga seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita ingin membahas materi bahasa Inggris ya yang berjudul argumentative text. Jadi pada hari ini karena berkaitan dengan argumentative text, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Apa yang adik-adik ketahui berkaitan dengan argumentative text ini? Oke, kalau dilihat berdasarkan judulnya ya adik-adik ya, ini adalah argumen, berasal dari kata argumen. Nah, ini pastinya tidak asing ya bagi kita ya kata argumen ini. Argumen ini berarti artinya adalah pendapat atau opini. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan teksnya, kalau dilihat berdasarkan judul dari teksnya, berarti ini berkaitan dengan teks yang membahas tentang opini dari seorang penulis. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita lihat di slide berikutnya. Oke, definition. Kita lihat bahwa ini adalah definisinya. An argumentative text, sebuah teks argumentatif is a type of writing, adalah sebuah jenis tulisan that contains the writer's opinion, yang berisi opini penulis ya. Nah, atau argument about an issue. Jadi kita lihat di sini, ini inti pembahasannya. Teks yang berisi tentang opini atau argumen penulis tentang sebuah isu. Nah, isu di sini ya adik-adik kita juga bisa artikan sebagai sebuah permasalahan ya, isu atau permasalahan with the purpose, dengan tujuan convincing readers ya, meyakinkan pembaca. Nah, apa makna dari kata convincing? Convincing di sini berarti meyakinkan. Nah, meyakinkan pembaca to agree with that opinions, untuk setuju dengan opini tersebut. Berdasarkan definisinya, kita bisa mengetahui ternyata argumentative text itu adalah teks yang berisi tentang opini penulis, atau argumen penulis tentang sebuah isu atau permasalahan dengan tujuan meyakinkan pembaca ya. Jadi meyakinkan pembaca setuju dengan opini dari penulis itu. Oke. Kemudian this text is built based on logical reasoning. Nah, jadi dibangun teks ini berdasarkan alasan logis and supporting evidence, dan juga bukti yang mendukung. Nah, supporting itu apa Kak? Supporting artinya mendukung, sedangkan evidence itu artinya bukti. Jadi supaya pembaca itu yakin dengan pendapat penulis, maka penulis harus menyertakan alasan logis dan juga bukti yang mendukung agar pembacanya itu bisa yakin dengan opini penulis. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu adalah definisi dari teks argumentatif, atau bahasa Inggrisnya argumentative text. Next, kita bahas. Setelah bahas definisi, kita membahas tentang purpose atau tujuannya. Oke, jadi kita bahas tentang purpose-nya atau kita bahas tentang tujuan. Tujuannya yang pertama adalah to convince. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk meyakinkan pembaca. Nah, jadi convince itu yang pertama di sini artinya meyakinkan. Untuk meyakinkan pembaca bahwa
opini penulis itu benar. Nah, di bagian sini ya adik-adik ya, kita bisa lihat untuk meyakinkan pembaca bahwa opini penulis adalah benar. Tujuan yang kedua adalah to persuade. Nah, apa itu persuade? Betul sekali. Persuade itu artinya mengajak. Nah, jadi tujuan yang kedua adalah to persuade readers to support or reject an idea. Jadi untuk mengajak pembaca to support. Apa makna dari kata support? Ya, pastinya adalah mendukung or reject an idea atau menolak sebuah ide. Nah, jadi berdasarkan di sini kita melihat bahwa tujuan yang kedua adalah untuk meyakinkan pembaca untuk mendukung atau menolak sebuah ide. Yang ketiga adalah to provide. Ya, nah, to provide itu apa maksudnya, Kak? To provide itu artinya untuk menyediakan. Jadi, kita lihat to provide logical reasons and evidence that strengthen the writer's viewpoint. Artinya apa? Untuk menyediakan alasan yang logis ya. Jadi, apa sih, Kak, makna dari kata logical reasons? Artinya adalah alasan yang logis dan evidence that strengthen the writer's viewpoint, dan bukti yang strengthen. Nah, strengthen ini artinya menguatkan writer's viewpoint, sudut pandang penulis. Oke, jadi kalau kita rangkum ada 3 ya tujuan dari argumentative text ini. Yang pertama untuk meyakinkan, to convince, meyakinkan pembaca. Yang kedua adalah to persuade, mengajak pembaca mendukung atau menolak sebuah ide. Atau yang ketiga adalah to provide, untuk menyediakan alasan yang logis. Seperti itu ya adik-adik. Oke, baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, di sini kita bisa perhatikan bahwa characteristics of argumentative teks. Nah, jadi karakteristik. Kalau berkaitan dengan karakteristik berarti kita juga bisa mengatakan kalau ciri-ciri ya. Jadi ciri dari argumentative teks. Kalau kita lihat di sini ada 5 ciri dari argumentative teks. Oke. Ciri yang pertama adalah yang ini, discusses issues. Jadi membahas permasalahan or topik that can be debated. Jadi yang pertama adalah pastinya membahas tentang isu atau topik yang hangat dibicarakan pada saat itu, atau membahas tentang isu atau topik yang sedang banyak dibahas atau banyak diperbincangkan oleh orang-orang pada saat itu ya. Jadi isu-isu yang hangat. Yang kedua, use facts. Jadi yang kedua adalah menggunakan fakta. Nah, jadi karena ini kita ingin meyakinkan pembaca agar yakin dengan opini kita, maka kita harus menyediakan facts ya. Penulis harus menyediakan fakta. Apa faktanya? Kalau memang opini penulis itu benar, apakah ada datanya? Nah, jadi harus dimasukkan juga datanya. Nah, apakah penulis itu benar? Misalnya ada hasil penelitian yang mengatakan seperti itu. Nah, gitu. And logical reasons. Dan juga apa tadi logical reasons? Logical reasons itu artinya alasan yang logis. Nah, alasan yang logis untuk support opinions, untuk mendukung opininya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita tidak hanya menjelaskan opini kita juga harus menyertakan fakta, data, dan alasan logis untuk mendukung opini kita atau opininya penulis. Oke? Yang ketiga adalah contains persuasive language. Jadi yang ketiga itu contains. Contains di sini artinya berisi atau mengandung persuasive language. Nah, ini satu kesatuan ya, jadi kita mengartikan dari language, bahasa. Persuasif, persuasif itu artinya mengajak ya. Nah, jadi mengandung bahasa yang sifatnya ajakan atau mengajak gitu. Karena kan kita ingin meyakinkan pembaca untuk setuju dengan opini kita. Nah, kemudian yang keempat adalah includes opinion statements. Jadi melibatkan atau meliputi pernyataan opini. Nah, jadi ada pernyataan opini supported with evidence. Jadi opini kita itu supported. Nah, supported itu artinya didukung ya. Didukung dengan
evidence, didukung dengan bukti. Jadi ada pernyataan kita, opininya kita atau opininya penulis, tapi juga didukung dengan bukti. Kemudian yang terakhir pada karakteristik ini adalah shows the writer's clear stance of an issue. Nah, shows artinya menunjukkan, writer's clear stance. Nah, jadi clear stance maksudnya di sini adalah sikap penulis. Nah, sikap penulis terhadap suatu permasalahan atau isu tersebut. Misalnya, sikap penulis yang seperti apa, Kak? Sikap penulisnya seperti apakah sikap penulisnya itu suportif, mendukung, ataukah sikap penulisnya itu adalah critical, kritik, apakah dia pesimistik atau optimistik, apakah dia indifferent. Nah, indifferent itu artinya cuek dan lain-lain sebagainya. Jadi, berdasarkan kalau kita misalnya baca sebuah teks argumentatif, kita bisa mengetahui bahwa ternyata sikap penulis ini mungkin misalnya dia suportif, ataukah ini kritikal ya, apakah si penulis ini kritik, ataukah si penulis ini optimistik dan lain-lain sebagainya. Itu dari mana kita bisa taunya? Dari kita membaca teks argumentatif itu ya adik-adik. Baik, sekarang kita lihat nah setelah membahas karakteristik tadi, kita membahas tentang structure of an argumentative text atau struktur dari argumentative text. Nah, jadi ada 3 struktur dalam menuliskan sebuah teks argumentatif. Ya, adik-adik, yang pertama yaitu tesis. Nah, jadi apa sih Kak itu tesis? Oke, tesis contains the writer's initial opinion about a topic. Jadi, berisi writer's initial opinion, opini awal penulis. Jadi yang pertama adalah berisi opini awal penulis. Apa itu Kak inisial? Awal ya adik-adik ya. Opini awal penulis tentang sebuah topik. Nah, jadi ini biasanya dibahas di mana? Di paragraf yang pertama. Di situ kita bisa melihat penulis sudah mulai menjelaskan atau memperkenalkan topik yang dibahas. Kemudian juga penulis di situ menunjukkan apakah penulis itu setuju atau tidak setuju dengan topik itu yang dia dibahas itu. Oke? Nah, kemudian yang kedua, setelah penulis menjelaskan opini awalnya, kemudian yang kedua adalah arguments. Nah, di bagian yang kedua ini penulis menyampaikan apa ya? Oke, kita lihat ya. Contains opinions supported by facts. Jadi berisi opini yang didukung oleh fakta-fakta. Jadi di sini penulis sudah menyampaikan opininya yang didukung oleh fakta, data, dan juga contoh-contoh atau alasan logis ataukah hasil penelitian. Nah, jadi di sini dijelaskan argumen opini penulis, tapi harus didukung oleh fakta, didukung oleh data, atau ada contohnya, atau misalnya apa alasan logisnya, ataukah ada hasil-hasil atau penemuan penelitian. Jadi ada argumennya tapi harus juga ada bukti pendukungnya ya adik-adik. Oke, nah sekarang bagian yang ketiga yaitu reiteration. Nah, reiteration itu apa Kak? Reiteration itu artinya penegasan ulang. Nah, coba kita baca ya apa definisinya. Restates and strengthens the writer's opinion as a conclusion. Jadi menyatakan, restates itu apa Kak? Menyatakan, and strengthens, menguatkan opini penulis sebagai conclusion. Atau bahasa lainnya adalah kesimpulan daripada argumen yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini biasanya ada di mana pada bagian kesimpulan? Ada di paragraf yang terakhir dari teks argumentatif. Ya adik-adik. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Nah, di bagian tesis, coba ini paragraf pertama ya, bagian tesis. Kita lihat. Many schools today still allow students to bring and use their smartphone during class hours. Jadi katanya banyak sekolah hari ini masih mengizinkan siswa untuk membawa dan menggunakan HP selama pembelajaran.
But a strict phone policy, a strict phone policy should be implemented because smartphone significantly disrupt the learning process. Jadi, tapi katanya kebijakan untuk tidak menggunakan handphone dengan tegas itu seharusnya diimplementasikan karena HP secara signifikan mengganggu proses pembelajaran. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu apa topik yang dibahas oleh penulis, penggunaan handphone pada saat pembelajaran. Nah, dari sini kita bisa tahu juga ternyata penulis ini tidak setuju atau kurang setuju jika HP digunakan pada saat pembelajaran. Dari situ kita tahu, oh ternyata penulis itu kurang setuju. Ini adalah opini awalnya penulis. Oke, kemudian masuk di argumen di sini karena dia bilang smartphone adalah a major source of distraction. Nah ini smartphone itu adalah sebagai sumber utama dari gangguan, sumber utama. Ini alasannya, alasan logisnya, ya. Nah dia di sini dijelaskan di paragraf kedua apa sih alasan logisnya tadi, salah satunya katanya sumber utama gangguan, ya adik-adik. Kemudian, nah paragraf kedua di sini dia juga mengatakan kalau alasannya lagi adalah create a more disciplined and productive learning environment, membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang disiplin dan produktif. Nah, kemudian di sini ada juga several studies shows that beberapa penelitian menunjukkan siswa without phone access during school hours dengan tidak menggunakan HP selama pembelajaran perform better in test and classroom tasks. Jadi menghasilkan pembelajaran yang lebih baik atau dalam bidang tugasnya atau ujiannya menjadi hasilnya lebih baik. Nah ini hasil penelitian ya adik-adik, berarti ini adalah data atau fakta. Nah di sini di paragraf ketiga berkaitan dengan apa? Masih alasannya lagi ya, can reduce incidence of cyberbullying, bisa mengurangi insiden dari cyberbullying. Kemudian di paragraf terakhir, nah di sini reiteration, di sini ada conclusion, jadi kesimpulan daripada teks argumentatif tersebut ya adik-adik. Oke, baiklah. Nah, di sini kita bisa lihat ada exercise ya adik-adik yang adik-adik bisa kerjakan di bagian exercise ini. Jadi exercise-nya apa? Analyze the structure of the argumentative text by labeling each part. Jadi analisis struktur dari teks argumentatif ini dengan memberikan label. Oh, ini bagian tesis, ini bagian argumen, ini bagian reiteration. Oke, ini teksnya, adik-adik bisa lihat ya. Ini teks ini teks daripada yang kita mau analisis atau tugasnya adik-adik. Paragraf 1, paragraf kedua, kemudian ini adalah paragraf ketiga dan keempat, dan ini adalah paragraf yang terakhir ya. Jadi adik-adik silahkan untuk mengerjakan latihan ini, diberikan label pada masing-masing setiap paragraf ini apakah termasuk tesis, argumen, atau masuk bagian reiteration. Oke. Baiklah adik-adik, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya harap adik-adik semuanya paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Thank you for your participating and your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.